Eh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita masih diberi rezeki sehat sehingga kita bisa berkumpul untuk kegiatan yang spesial hari ini ya. Yang kedua, sholawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita nanti sebagai umatnya sampai akhir hayat. Dan calon guru penggerak ya mengenai pendampingan individu yang kedua. Topik apa yang kita lakukan hari ini yaitu tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Menghabiskan waktu, marilah kegiatan hari ini kita buka bersama-sama dengan mengucap ayat Bismillah. Berkaitan dengan apa yang menjadi visi sekolah, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, kompetitif, visioner, dan berwawasan lingkungan. Nah, pihak sekolah berharap, ya kita semua berharap dengan adanya program guru penggerak ini, kita bisa lebih meningkatkan lagi kualitas pendidikan. Sebagaimana diketahui bahwa dia untuk bisa memperlakukan siswanya dengan model diferensiasi gitu ya, pembelajaran berdiferensiasi, sehingga diharapkan nantinya bisa meningkatkan prestasi selain tentu saja yang diawali dengan pembinaan kuliah. Juga bisa lebih berkompetisi lagi di tataran tidak hanya di tingkat sekolah saja, tapi di tingkat siswa dengan materi-materi pembelajaran, ada penjualan KD dan saya melihat kurang begitu memperhatikan bahwa di kelas itu ada siswa yang kemampuannya berbeda. Nah, semoga dengan kegiatan ini bisa lebih mengatasi semua itu. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tujuannya di sini sambil relax saja. Kita mau mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebetulnya ini kemarin sudah dibahas di modul 1.3 itu ya. Visi guru penggerak tadi sudah dipaparkan oleh perwakilan kepala sekolah, visi dari sekolah. Nah, tujuannya kita sama-sama mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Terus semua yang kita lakukan student oriented, jadi berorientasi pada murid, berpusat pada kita memimpikan murid-murid yang berakhlak ya. Masya Allah, tadi sudah sesuai dengan visi yang sudah disampaikan kepala sekolah juga ya, bahwa tadi siswa yang berakhlakul karimah ya. Kemudian yang lainnya ada yang mau berpendapat juga? Kita ya boleh, silakan Murina. Saya yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki potensi kecerdasannya masing-masing yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Masya Allah, mantap ya. Jadi murid memiliki potensi spesial. Tiap individu tadi berbeda ya. Silakan yang mau berpendapat atau Bapak Ibu dulu silakan. Kita bareng-bareng aja di sini saling sharing ya. Gimana? Kalau saya sih murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita ini ada di satu rumah. Ya. Rumah ini harus kita jaga baik-baik. Potensi yang ada di rumah kita ini harus kita gali semaksimal mungkin. Betul, mantap ya. Jadi jangan jadikan sekolah Cita-cita yang lebih baik, Ya. apapun itu, baik dari akhlak maupun dari semuanya. Ya. Cita-cita yang baik. Bagaimana untuk menuju ke cita-cita itu, nah kita harus pikirkan bersama. Oke, yes ya. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Ada yang mau memberi masukan? Silakan Mas Nurul. Kita dan warga sekolah paham bahwa
tidak hanya melakukan pembelajaran tapi juga lingkungan sekolah harus terjaga. Masya Allah. Jadi kebersihannya sesuai dengan visi sekolah kita. Oke. Jadi harus peduli lingkungan, ya, peduli rumah kita, ya. Tadi itu. Selanjutnya, Brina, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sudah tahu ya ada berapa dimensi di profil pelajar Pancasila. Salah satunya berakhlak tadi ya. Kemudian berintelektual tinggi dan berjiwa kompetitif dalam mewujudkan sekolah yang unggul dan berprestasi. Ya, itu visi saya sebagai guru penggerak. Kemudian berjiwa kompetitif. Nanti prakarsa perubahan ya. Sehat. Sehat itu luas pengertiannya. Kira-kira apakah di situ sudah terwakili dari visi ini dapat diimplementasikan ataupun diterapkan oleh seluruh siswa? Amin, amin. Ya, ini mimpi kita semuanya ya. Oke, ada lagi? Menurut saya ini Bu, ditambahin kayak berjiwa sosial juga. Karena di situ kan berjiwa kompetitif, tapi seringkali anak-anak tuh kita tuh selalu berkompetitif tanpa memikirkan teman-teman yang lain. Jadi kayak kita maunya menang sendiri. Iya. Oke, ada lagi? Ya, kita kan tiap hari Senin, tiap upacara menyebutkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? 6. Yang pertama, Beriman bertakwa kepada ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, yang kedua, kebinekaan global. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kreatif. Terakhir, mandiri. Itu ya, jadi jangan sampai nanti ada timpang, ada kata-kata yang sudah di profil pelajar Pancasila tadi, ya, seperti itu. Nah, ada lagi masukannya? Ada lagi? Peserta didik berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berintelektual tinggi, sehat, dan berjiwa kompetitif dalam mewujudkan sekolah unggul dan berprestasi. Itu mungkin ada masukannya lagi? Cukup? Kalau sehat dulu di bicepnya lewat misi kan? Betul. Gitu. Dengan visi yang tercantum, yakinkah Bu Dede akan bisa mencapai visi ini satu demi satu gitu? Kalau saya mikirnya akankah lebih baik jika ada standar prioritas mana dulu yang boleh berubah? Iya. Boleh berubah, nanti ada lagi visi berikutnya gitu. Iya. Mana dulu yang mau dicapai, terukur atau tidak, baru masuk. Kalau kira-kira sulit diukurnya, berarti nanti aja gitu tuh. Mungkin visi berikutnya, mungkin visi tahap kedua atau apa gitu. Kalau saya mikir ke sana. Iya. Jadi Khawatir kita terlalu banyak, tapi justru kita nggak bisa mencapai itu loh, gitu kan? Iya, makanya di sini kita diskusikan bersama-sama dengan teman-teman gitu. Visi ini perlu ada perbaikan atau tidak gitu. Karena ini ini mimpi gitu ya, mimpi saya, di mana saya memimpikan saya sebagai guru penggerak memimpikan seperti ini. Itu. Boleh. Awal kita diskusikan oleh tadi Naka, Putri, bahwa yang utama itu adalah dari karakter, dari akhlak, dari adab. Yang poin akhlak itu. Oke, itu. Ada lagi yang ditambahkan? Mewujudkan peserta didik berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan sehat dalam mewujudkan sekolah unggul dan berprestasi. Itu. Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Bu Dede, paparan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kepala sekolah yang diwakili dan Bapak Ibu guru yang saya hormati dan anak-anak yang bawa banggakan, izinkan sedikit saja saya memberikan penguatan apa yang sudah Ibu Dede sampaikan. Saya tidak dengan kondisi saat ini. Nah, berdasarkan kegelisahan ini ya,
jika dianggap katakanlah visi itu sudah tidak sesuai atau belum sesuai, maka bisa dimungkinkan visi itu dirubah gitu. Artinya kita yang beliau buat gitu. Nah, tapi sebelum visi itu disampaikan dalam forum rapat, Pak Haji Ade itu sudah mendiskusikan terlebih dahulu, minta masukan kepada semua guru gitu, hingga masukan-masukan itu ditampung oleh Pak Haji Ade, kemudian menjadi sebuah visi yang saat ini ada di sekolah kami di SMA 1 Kota Serang. Dan sebetulnya visi itu kan ada 3 syaratnya. Yang pertama itu adalah mudah dimengerti, yang kedua adalah dapat dilakukan, yang ketiga adalah dapat dicapai. Nah, jadi oleh sebuah organisasi, maka ini dianggap sebagai ini memang sudah muncul Bu, ya, bahwa proses penyusunan visi ya sesungguhnya seperti itu gitu, ada diskusi. Itu barangkali. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selebihnya itu milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih kurang. Nah, nanti ada masukan nih dari siswa gitu. Kan yang mau kita hadapi kan oleh guru itu siswa. Guru harus mengetahui apa yang menjadi keinginan siswa gitu. Tetap silakan di rumah, di lingkungan di rumah yang tidak baik. Nah, lakukan itu perbaikan itu di sekolah, pembelajaran itu di sekolah. Saya di kelas maupun teman-teman yang lainnya, kadang-kadang mungkin masih memiliki sifat atau perilaku yang tidak baik. Waktu itu Bu yang sangat gak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti mungkin contohnya keluar kelas dengan sengaja pada saat yang pelajaran KBM, dan juga mungkin ada yang merokok ataupun bahkan bolos saat sekolah. Nah, mungkin pertanyaan dari sayanya, bagaimana cara dari Ibu Dede untuk menangani atau mengatasi masalah-masalah ataupun anak-anak murid seperti itu? Satu dulu. Atau ini dua deh Iya. pertanyaan kamu Dede. Jadi bagaimana penanganannya? Pertanyaan yang bagus ya Nak ya, yang real yang terjadi di kelasnya. Sebetulnya ini dibahasnya di modul 1.4 ya Pak ya. Jadi baiknya kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran seperti itu, kalau dari diri Naka, mungkin dari siswa ya, dari siswa misalkan sebagai perwakilan kelas berarti harus memberikan contoh ya, kita jangan sampai ikutan, kita harus membentuk supaya terjadi pembelajaran yang lebih baik lagi seperti itu. Kemudian tadi dari contoh teman-teman sekolahnya, kalau dari ibu sebagai calon guru penggerak ya, kalau ada siswa yang melakukan seperti itu pasti ada alasannya. Jadi baiknya kita panggil siswa tersebut, kita pendekatan secara personal, menanyakan kenapa dia melakukan seperti itu, ya. Jadi supaya tahu alasannya, dia tahu bahwa itu tidak benar, ya. Kemudian apa yang dilakukan selanjutnya? Kalau dia misalnya, kamu rasa itu betul atau tidak? Tidak. Kenapa kamu lakukan? Kan ada alasannya lah. Kemudian apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya seperti itu. Dan itu harus dilakukan karena dia dari inisiatifnya sendiri, maka dia harus melakukannya seperti itu. Jadi bukan kita yang menjudge, kamu salah, harus gini gitu ya. Jadi bukan gitu. Sama-sama mengingatkan aja sama teman kalian juga seperti itu ke temannya ya. Jadi tiap ada teman yang melakukan kesalahan, pasti kan itu ada alasannya. Ini ya Bu, jadi kan di sekolah kita khususnya siswa tuh punya kecerdasannya masing-masing. Nah itu lawan di untuk oleh ilmu pengetahuan. Caranya itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Saad waktu pas pembukaan ya. Jadi kita memfasilitasi bisa dengan diferensiasi proses, bisa dari proses belajarnya, fasilitasi dengan gaya belajar masing-masing individu yang berbeda-beda tiap anak itu ya. Bisa dengan tadi praktek, bisa dengan penampilan video, bisa dengan apa itu ya. Begitu juga harusnya kalau dalam hal penilaian juga bisa, dalam hal penugasan juga bisa lewat video, bisa lewat kalau yang senang nyanyi bisa lewat nyanyi gitu ya.
Mungkin itu. Ada yang tambahkan? Cukup, cukup. Sendiri menambahkan. Puas? Cukup, alhamdulillah udah sangat jelas kan gamblang. Tambahan. Tambahan ada Ya, tambahan. Silakan. untuk jawabannya dari Lala tadi. Oleh karena itu, beberapa guru di kelas kalian sudah menerapkan kan pada saat awal tahun pembelajaran ketika kalian rapat. Jadi nanti dimungkinkan sekali bahwa Angel dengan tipenya misalnya dominannya di kinestetik akan lebih senang di praktek, larinya nanti lebih senang kimia mungkin karena sering praktek. Mungkin Naka yang tipenya visual gitu kan lebih senang diterangkan, ditayangkan gitu kan. Dan mungkin si Yusuf ya, Yusuf, Ilham ya kan, itu mereka cerdas di bidangnya, iya, dengan bahkan akomodasi kasih wadah seluas-luasnya berprestasi kan, nggak kaleng-kaleng ya prestasinya juga. Alhamdulillah untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih Bu Dede ya. Paparannya dan teman-teman semua, adik-adiknya semuanya ya sudah memberikan masukan, saran dan segala bentuk apapun untuk penyempurnaan dengan visi dan gagasan. Ya. Ini di foto saya sama di video yang siswa. Tapi yang guru di depan berarti. Ini didampingi. Enggak persis ya. Ini di sini aja. Di sini aja. Iya, siap. PDF bisa. Bayangkan satu siswa berapa pengembangan PDF-nya satu, berarti ada 11. Tenang Pak, sama saya kan saling berkolaborasi. Ya aslinya pada satu kan. Oh iya, siap.